Halo semuanya, salam sejahtera kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Sahabat-sahabat langsung saja ya. Tadi pagi saya bangun pagi sekitar jam 4 pagi. Kemudian dapat bisikan dari Roh Kudus mengatakan, hari ini disuruh membuat sebuah video pengabaran pewartaan bertema Kalimatun Sawa. Ya, Kalimatun Sawa itu adalah bahasa Arab ya, yang artinya adalah titik temu atau titik perjumpaan. Jadi inti yang ingin disampaikan, Roh Kudus menyuruh saya menyewartakan ini, mengabarkan ini, memberitakan ini, bahwa sesungguhnya ada titik temu persamaan antara Bible atau Alkitab dengan kitab suci Al-Quran. Kalimatun Sawa, titik temu. Di beberapa video yang terdahulu saya sudah pernah juga menyampaikan bahwa Allah yang ditinggikan oleh Nabi Muhammad, dan itu tertulis di Al-Quran juga di hadis-hadis, sesungguhnya menunjuk kepada sesembahan yang sama yang tertulis di dalam Bible atau Alkitab, baik di kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru. Jadi Yahwa yang ditinggikan oleh Nabi Musa adalah Allah Bapa yang dimuliakan oleh Yesus Kristus di perjanjian baru. Ya, jadi Yahwa di dalam perjanjian lama yang ditinggikan oleh Nabi Musa adalah Allah Bapa yang dimuliakan oleh Yesus Kristus. Dan juga adalah Allah yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad dan tertulis di dalam Al-Quran. Jadi artinya Kalimatun Sawa, titik temunya antara Taurat Nabi Musa, Injil Yesus Kristus, dan Al-Quran itu mengabarkan, memberitakan sesembahan atau God atau Theos yang sama. Nah sahabat-sahabat, memang pembicaraan ini cukup kontroversi ya. Bagi orang-orang yang lebih suka dengan persahabatan, titik temu, persamaan, maka pewartaan seperti ini, pekabaran seperti ini akan menjadi sebuah evangelion atau sebuah Injil, sebuah kabar gembira, sebuah kabar baik bahwa ternyata Al-Quran dan Alkitab memiliki titik temu atau titik-titik persamaan. Tetapi bagi orang-orang yang menyukai perselisihan, orang-orang yang menyukai perbedaan, orang-orang yang mengklaim atau mengajarkan bahwa pokoknya Alkitab dan Al-Quran tidak boleh dipertemukan. Pokoknya Alkitab dan Al-Quran itu sangat berbeda. Nah, bagi orang-orang yang seperti itu, maka pembicaraan-pembicaraan seperti yang saya sampaikan ini dianggap pembicaraan yang harus dihindari, berbahaya. Di dalam kekristenan sendiri, kekristenan ya, dalam dunia kekristenan di Indonesia khususnya, saya pernah bertemu dengan beberapa orang pendeta Kristen yang mengatakan bahwa sesungguhnya sang sesembahan atau God atau Theos atau Allah yang diwartakan di dalam Alkitab memang sama dengan Allah yang dikabarkan dalam Al-Quran. Saya berikan beberapa contoh ya. Seorang pengajar Trinitas bahkan seperti misalkan Bambang Nursena, dalam beberapa kesempatan dia sering mengatakan bahwa saya bisa membuktikan 1000% bahwa Allah yang dikabarkan Al-Quran dan Alkitab itu menunjuk kepada yang sama. Begitu kata Bambang Nursena dalam suatu beberapa kali kesempatan. Ada juga pendeta seperti Budi Asali ya. Meskipun dia tegas mengajarkan Trinitas, tapi dalam sebuah kesempatan, 1-2 kali kesempatan ketika dia ditanya, apakah Allah atau Sang Maha Kuasa yang dikabarkan Al-Quran berbeda dengan dikabarkan oleh Alkitab? Budi Asali, rekamannya bisa dicari gitu ya di YouTube. Budi Asali pada saat itu mengatakan
sebenarnya sama. Tapi cara memandang, cara memahaminya yang berbeda. Namun tidak sedikit juga pendeta-pendeta yang mengaku Kristen tegas mengatakan, pokoknya beda. Tidak ada persamaan sedikit pun. Antara Alkitab dengan Al-Quran itu bagaikan gelap dan terang. Bagaikan timur dan barat. Berbeda sekali. Begitu ya. Nah sahabat-sahabatku, saya sendiri sekitar tahun 2004, saya pernah bertemu berjam-jam ya. Itu pertemuan pertama. Pertemuan berikutnya, wah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dengan seorang tokoh Kristen yang pada saat itu dia menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Namanya, gelarnya pada saat itu Dr. Cahyadi Nugroho MA. Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Dan saya sering berbincang-bincang dengan dia. Pak Cahyadi Nugroho itu sangat jelas mengatakan begitu tegas dalam banyak forum bahwa Allah yang dikabarkan di dalam Alkitab, yaitu Allah Bapa yang ditinggikan oleh Yesus Kristus, dan Yahwa yang dikabarkan oleh Nabi Musa, adalah Allah yang sama, yang namanya diagungkan sebagai Allah dalam kitab Al-Quran. Itu yang bilang Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ya. Saya sering bertemu dengan beliau. Dan bukti-bukti yang dia sampaikan oleh Pak Cahyadi Nugroho ini bukan hanya lewat lisan, tapi dia menulis beberapa judul buku karena beliau memang penulis. Jadi Cahyadi Nugroho ini sebenarnya penulis buku-buku sejarah juga. Jadi banyak, karena dia adalah seorang sejarawan. Dia juga yang penulis buku di zaman era Pak Harto dulu. Soeharto Bapak Pembangunan. Itu beliau yang menulis buku itu. Dia basisnya adalah sejarawan. Dia pernah beberapa kali juga di zaman Bung Karno bertemu dengan Bung Karno. Ya. Nah, tetapi ketika dia menjadi pendeta, Pak Cahyadi Nugroho memahami betul bahwa Allah yang dikabarkan dalam Alkitab adalah Allah yang dikabarkan juga dalam Al-Quran. Buktinya adalah dalam beberapa buku-buku yang lain yang bertemakan agama. Misalkan buku ini teman-teman. Judulnya Keluarga Besar Umat Allah. Ya, penulisnya ini Cahyadi Nugroho. Ya. Jadi di dalam buku ini pengantarnya diberikan pengantar oleh, bisa dilihat ya, Dr. Johan Effendi, juga Profesor Dr. Asumardi Asra MA. Ya, bisa dilihat ya. Kelihatan ya? Jadi di buku ini jelas sekali seorang Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia membuat buku berjudul Keluarga Besar Umat Allah. Nah, di buku ini banyak sekali kajian-kajian dan pembuktian-pembuktian yang sangat akurat tentang kalimatun sawa, titik temu antara Alkitab dan Al-Quran. Maka oleh sebab itu mendapat sambutan-sambutan yang cukup baik buku ini. Ya, dari tokoh-tokoh seperti tadi sudah saya sebutkan, Profesor Dr. Asumardi Asra MA, yang pada saat memberi pengantar sambutan ini mengatasnamakan, ini atas namanya, bisa dibaca ya, Departemen Agama Republik Indonesia. Kemudian apa? Institut Agama Islam Negeri IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya.
Jadi pengantarnya dari Profesor Dr. Asumadi Azra. Kemudian juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama Republik Indonesia ini, Johan Effendi. Nah, Dr. Johan Effendi ya. Nah, di buku ini Pak Cahyadi Nugroho membuktikan bahwa Allah di dalam Bible, di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah Allah yang sama dengan yang tertulis di dalam Al-Quran. Dia adalah pendeta. Saya pribadi dulu pernah menerbitkan satu buku berjudul Allah dalam Alkitab dan Al-Quran, sesembahan yang sama atau berbeda. Dan buku itu sempat dicetak ulang lebih dari 14 kali cetak ulang, sekitar tahun 2004, 2005, 2006, 2007. Dan kemudian juga sempat dibaca oleh Panglima Barisan Bansernya Gus Dur waktu itu ya, yaitu Kiai Haji Nuril Arifin, atau yang akrab disapa sebagai Gus Nuril, Panglima Banser pada saat itu. Nah, Gus Nuril membaca buku itu dan mengatakan bukunya ini sangat bagus sekali dan dia sepakat. Gus Nuril pribadi beberapa kali saya pernah ikut seminarnya dan Gus Nuril tegas mengatakan di depan banyak sekali orang bahwa Allah yang dia kabarkan adalah juga Yahwa. Allah yang dalam bahasa Yahudi disebut sebagai Yahwa. Jadi dalam pekabaran-pekabarannya beliau, dalam khutbah-khutbahnya, dalam ceramahnya, dalam beberapa kesempatan, Gus Nuril tegas mengatakan bahwa Yahwa adalah juga sama dengan Allah. Itu jelas. Kemudian kembali lagi tadi menyinggung Pak Cahyadi Nugroho ya. Dia juga sempat menulis buku ini berjudul Yesus Kristus, Berkat atau Kutuk. Nah, menariknya nih Cahyadi Nugroho ya. Menariknya buku ini didedikasikan secara khusus untuk mengenang Gus Dur. Ya. Mengenang Gus Dur. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Di kata pengantarnya bahkan dikatakan demikian. Bisa dibaca ya teman-teman ya. Yesus Kristus bukan hanya juru selamat umat Kristen, tapi juga juru selamatku. Kalimat itu diucapkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ya kan? Presiden Republik Indonesia dalam sambutan perayaan Hari Natal Desember 1999. Dan seterusnya ya. Jadi memang Pak Cahyadi Nugroho ini ketika Gus Dur masih hidup ya, mereka bersahabat. Pak Cahyadi Nugroho adalah sahabat karibnya Gus Dur. Hampir setiap minggu mereka bertemu. Saya sendiri ketika saya beberapa kali berbincang-bincang dengan Pak Cahyadi Nugroho dalam sebuah kesempatan-kesempatan, pada saat yang bersamaan tiba-tiba ada telepon dari Gus Dur ya. Jadi saya menjadi saksinya langsung, saya tahu. Pak Cahyadi Nugroho, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia pada zaman itu memang sangat akrab dengan Gus Dur. Maka dikatakan dalam buku ini juga didedikasikan sebagai kenangan bagi Gus Dur. Sehingga diberi sambutan juga oleh Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Dokter Anda Sinta Nuriyah ya, ini ada sambutannya di buku ini ya. Kemudian juga diberi kata sambutan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kata sambutan oleh, bisa dibaca ini, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA. Nah, buku ini berbicara tentang Yesus Kristus. Ya, ini ada fotonya Pak Cahyadi bersama Pak
Pinky juga dengan Gus Dur. Ini Pak Cahyadi, ini Gus Dur, almarhum ya. Kemudian buku ini juga diberi sambutan oleh Komarudin Hidayat. Wah, ini tokoh yang sangat terkenal ya. Komarudin Hidayat. Nih beliau memberi sambutan buku ini juga. Nah, jadi artinya sebenarnya banyak sahabat-sahabatku. Banyak tokoh-tokoh bangsa ini yang memiliki pandangan yang sama seperti tema yang saya sampaikan hari ini. Tentang kalimatun sawa, titik temu, titik persahabatan antara pengikut Alkitab dengan pengikut Al-Quran. Karena memang sebenarnya Yahwa yang dikabarkan oleh Nabi Musa dan tertulis dalam kitab-kitab Taurat, Tanak ya. Taurat, Nefim, Ketuvim. Jadi Taurat dan kitab nabi-nabi Perjanjian Lama adalah Allah Bapa yang ditinggikan dan dimuliakan oleh Yesus Kristus. Yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus Kristus menyebut dirinya sebagai utusan dari satu-satunya Allah yang benar itu, yaitu Bapa. Juga adalah Allah yang dikabarkan dalam kitab suci Al-Quran. Ini sangat jelas. Ya, kalau di YouTube di zaman now saya tahu ada seorang Ustadz Mas Muhammad Ali yang sekarang terkenal dengan nama Menachem Ali. Beliau dalam beberapa videonya yang sempat saya tonton juga begitu tegas mengatakan bahwa sebenarnya Yod-Heh-Wav-Heh atau Yahwa itu memang adalah Allah. Jadi Yahwa yang dikabarkan dalam Alkitab adalah Allah yang dikabarkan dalam Al-Quran. Nah, selain Mas Menachem Ali, tentunya juga kita tahu almarhum mendiang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya, begitu tegas juga mengatakan bahwa Allah dalam Alkitab dan Al-Quran sebenarnya sama. Tadi saya sudah tunjukkan bukti-bukti tertulisnya ya dalam buku-buku ini. Tetapi memang sahabat-sahabat, seperti tadi sudah saya sampaikan, perbincangan-perbincangan seperti ini sangat tidak disenangi oleh orang-orang yang sudah memakai doktrin atau memakai dogma sebuah kacamata hitam. Pokoknya Alkitab dan Al-Quran harus berbeda. Tidak boleh bersahabat, tidak boleh sama. Nah, sahabat-sahabat, video ini mungkin akan saya buat beberapa seri ya. Ini baru bagian pertama, Kalimatun Sawa bagian pertama. Sebagai pengantarnya dulu. Jadi, kembali lagi saya ceritakan masa lalu saya. Ketika saya menulis buku Allah dalam Alkitab dan Al-Quran, sesembahan yang sama atau berbeda. Buku itu sempat dibaca oleh Gus Nuril dan Gus Nuril memberikan komentar yang sangat menyemangati ya. Dia berkata bahwa saking menariknya saya bacanya berulang-ulang. Dan ternyata pemahaman Gus Nuril sebelum membaca buku saya pun dia memiliki pemahaman yang sama. Bahwa Yahwa yang dikabarkan Nabi Musa adalah Allah Bapa yang ditinggikan oleh Yesus Kristus. Dan juga adalah Allah yang dikabarkan dalam Al-Quran. Itu sebabnya dalam seminar-seminar, dalam berbagai kesempatan, Gus Nuril dalam ceramah-ceramahnya tegas mengatakan di depan banyak orang bahwa Allahu Akbar adalah Yahwa yang dikabarkan oleh Nabi Musa. Adalah Allah Bapa yang dikabarkan Yesus Kristus. Tapi sahabat-sahabatku, saya menyampaikan ini bukan mengumpulkan dukungan, bukan. Sebab siapapun manusia bisa bebas berpendapat. Tetapi saya selalu diingatkan oleh Roh Kudus, Yesaya 2 ayat 22 dan Yeremia 17 ayat 5. Ketika kita berbicara atau mau tahu tentang kebenaran, Yesaya 2 ayat 22 mengingatkan, jangan berharap kepada manusia.
Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi, saya tadi menyampaikan sebuah fakta-fakta ya, bahwa ada tokoh-tokoh bangsa seperti Profesor Dr. Nasaruddin Umar, kemudian Ibu Dr. Anda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, atau ibu istrinya Gus Dur. Kemudian ada Komarudin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga ada ini Pendeta Wempi Lituran, ya, Ketua STT Ekumene Jakarta. Ketika menyetujui isi buku ini, buku yang ditulis oleh Bapak Cahyadi Nugroho ini, saya hanya ingin membuktikan bahwa sebenarnya pemahaman-pemahaman seperti ini sudah banyak dipahami orang di Indonesia ini. Ya. Tetapi kembali tadi Yesaya 2 ayat 22 dan Yeremia 17 ayat 5. Siapapun kita, mau itu presiden, mau itu doktor, mau pendeta, ataupun orang biasa seperti kita, ketika kita mau bicara kebenaran, kita mau mengetahui kebenaran, Yesaya 2 ayat 22, Yeremia 17 ayat 5 mengingatkan, jangan berharap kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, jadi mari kita lihat. Jika Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum atau Gus Dur, juga Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama RI di tahun berapa ini? 2012 ya. Kemudian ada Bapak Komarudin Hidayat, kemudian adalah Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Pak Cahyadi Nugroho yang menulis buku ini, yang menulis buku-buku ini. Mereka begitu jelas mewartakan bahwa Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang sama di dalam Al-Quran. Itu bagus, tapi kita sendiri harus mengecek. Dan kita harus minta tuntunan Roh Kudus, bimbingan Tuhan. Nah, Roh Kudus secara pribadi memberitahu saya bahwa Yahwa yang disampaikan oleh Nabi Musa adalah sama persis dengan Allah Bapa yang ditinggikan oleh Yesus Kristus. Dan menunjuk kepada Allah yang sama yang diwartakan di dalam kitab Al-Quran. Nah, kembali lagi saya sampaikan, bagi orang-orang yang menyukai persahabatan dan kalimatun sawah titik semu, kabar ini, pewartaan ini akan menjadi sebuah kabar gembira, kabar bahagia. Wow, ternyata kita memiliki Allah, kita memiliki sesembahan, kita memiliki Bapa yang sama. Ya, tapi bagi orang-orang yang menyukai perselisihan, perpisahan, pertikaian, kabar gembira ini justru menjadi kabar buruk bagi mereka. Mereka tidak mau jika ada orang-orang yang mewartakan bahwa Allah yang dikabarkan dalam Al-Quran ternyata adalah sama dengan Allah Bapa yang dimuliakan oleh Yesus dan juga sama dengan Yahwa yang diwartakan oleh Nabi Musa. Ya, jadi sahabat-sahabatku, tentunya video-video seperti ini akan menimbulkan pro dan kontra. Itu biasa. Orang-orang yang cinta persahabatan akan menganggap ini sebuah kabar gembira, sebuah kabar baik. Karena kita bisa mengalami sebuah kalimatun sawah, titik-titik pertemuan, titik-titik persahabatan. Sehingga persahabatan lintas agama, khususnya tentang Kristen dan Islam, tidak hanya menjadi sebuah wacana, tidak hanya menjadi sebuah kegiatan-kegiatan sosial di tataran masyarakat sosial, tapi juga secara intelektual, secara rohani, secara mental, kita memiliki persahabatan yang erat. Karena sesungguhnya orang-orang yang betul-betul mengikuti Alkitab
Dan orang-orang yang betul-betul mengikuti Al-Quran akan sadar bahwa memiliki Allah sesembahan Bapa yang sama. Nah, baik sahabat-sahabat, ini baru pengantar. Nanti di video berikutnya saya akan masuk ke dalam teks-teks Alkitab maupun teks-teks Al-Quran yang menjadi kalimatun sawah, pertemuan, titik persahabatan, titik perjumpaan yang sangat bisa dibuktikan. Sebagaimana Yesaya 2 ayat 22 mengingatkan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tak lebih daripada hembusan nafas. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, jadi nanti kita akan bicara tentang teks-teks kitab suci yang berasal dari Allah Yahuwa sendiri, atau perjanjian baru dari Allah Bapa sendiri yang disampaikan melalui Yesus Kristus utusannya, ataupun kitab Al-Quran yang dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kita akan bicara, lanjutkan di sesi video yang kedua, kalimatun sawah. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Buat siapapun yang mau menonton, menyimak, dan mungkin kalau ada yang mau membagikan pekabaran, pewartaan, kabar gembira ini, good news ini, bagi orang-orang yang cinta titik temu, cinta persahabatan, cinta kalimatun sawah. Tapi akan menjadi sebuah kabar buruk bagi orang-orang yang lebih menyukai perselisihan, pertikaian, permusuhan. Sehingga ketika ada kalimatun sawah ini, bagi mereka akan dianggap, wah ini merusak keyakinan mereka. Oke sahabat-sahabatku, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera. Shalom Elohim. Shalom alaikum. Haleluya.